Hey bro, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau ngasih kalian sebuah alur cerita film yang sangat mengharukan nih. Film ini berjudul Emancipation yang dibintangi oleh Will Smith yang katanya dibuat berdasarkan kisah nyata. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pria berkulit hitam yang berusaha kabur dari perbudakan kerja paksa alias Romusa dengan melewati segala macam mara bahaya demi bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta. Perlu kalian ketahui bro, film ini berwarna hitam putih dari sononya. Jadi kamu jangan nanya, jangan bertanya-tanya. Oke, ra usah kakean omong, langsung wae simak alur cerita film Emancipation. Di awal film dijelaskan pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa para budak di negara bagian yang menentang harus dibebaskan. Di Louisiana saja, 350.000 budak menghadapi pilihan, tetap diikat dan menunggu agar dibebaskan pasukan serikat atau harus mencari kebebasan sendiri. Cerita lalu dimulai dengan diperlihatkannya para budak sedang memanen kapas di sebuah perkebunan milik John Lyons di daerah Atchafalaya. Seorang pria bernama Peter yang diperankan oleh Will Smith terlihat mencuci kaki sang istri yang bernama Dodian, yang juga merupakan seorang budak sambil menceritakan isi Alkitab di samping ketiga anaknya. Tak berapa lama kemudian datanglah 3 orang tentara yang ingin membawa Peter secara paksa. Karena Peter melawan, sang istri hampir saja ditembak oleh tentara tersebut, sehingga Peter terpaksa mengikuti apa yang mereka inginkan. Peter dipaksa masuk ke dalam andong dengan kerangkeng besi bersama beberapa pria lainnya dan mereka pun membawanya pergi. Putra Peter yang bernama Scipion merasa tak terima ayahnya dibawa pergi dan dia berusaha untuk mengejarnya. Namun dia hanyalah seorang anak kecil yang tak punya kuasa melawan saat seorang tentara menghalanginya. Sambil berteriak, Peter pun berjanji akan berusaha untuk kembali lagi pada keluarganya. Mereka membawa Peter ke sebuah daerah bernama Clinton untuk dipekerjakan secara paksa di sana. Sesampainya di daerah tersebut, Peter dan rekan-rekannya digiring dengan leher dan tangannya terikat rantai layaknya binatang menuju arena pembangunan rel kereta api. Saat itu juga Peter dipaksa harus melakukan pekerjaan tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan jika ada kesalahan sedikit pun, mereka akan langsung menyiksa para Romusa tersebut dengan biadab. Waktu itu ada salah satu dari mereka yang bernama John diduga telah mencoba kabur dari tempat itu. Tanpa ampun, mereka menyeret pria itu kembali dan seorang pria bernama Jim Fassel dengan teganya menyulut pipi John dengan besi yang sangat panas. Rekan Peter yang bernama Gordon menjelaskan, Jim Fassel merupakan seorang pemburu para pekerja yang berusaha kabur dari tempat yang bisa dibilang sebagai nerakanya dunia. Malamnya mereka pun diperistirahatkan menjadi satu di sebuah tempat yang lebih pantas disebut sebagai kandang. Di situ Peter mencoba menenangkan seorang pria bernama Thomas yang terus menangis karena merasa tersiksa. Saking tersiksanya, John yang saat itu dirantai sampai menyangkal bahwa Tuhan itu tidak benar adanya ketika Peter bilang bahwa Tuhan bersama mereka. Keesokan harinya mereka harus kembali bekerja seperti biasa. Kebiadaban demi kebiadaban terus berlanjut, bahkan hanya karena soal makanan. Diduga telah mencampurkan sesuatu ke dalam makanan salah satu mandor yang bernama Howard Thomas. Budak yang paling lugu itu pun mendapat caci maki dari mandor tersebut. Peter yang menatap kejadian itu pun ikut dipanggil mandor itu. Apa yang Peter dapatkan? Dia dicengkiwing dan dipukul hingga membuat para pekerja lainnya terpana. Mandor biadab itu juga hampir menembak Peter. Beruntung Jim Fassel melarangnya. Namun bukan berarti Fassel akan membiarkannya bebas begitu saja. Pria pemburu itu dengan teganya mengikat leher Peter dan disamakan dengan anjing peliharaannya. Suatu ketika saat waktunya makan siang, Peter bicara pada rekan-rekannya bahwa dia mendengar Lincoln telah membebaskan perbudakan. Untuk itu, Peter berniat mengajak rekan-rekannya itu untuk pergi ke Baton Rouge berkumpul dengan pasukan Lincoln yang ada di sana. Peter juga bilang agar bisa ke Baton Rouge membutuhkan waktu 5 hari dengan melewati rawa-rawa.
Mereka pun berpikir matang-matang untuk melakukan hal itu. Hingga pada suatu hari, pada saat mereka kembali bekerja, ada salah satu seorang pekerja yang tewas karena kelelahan. Peter yang kebetulan berada di situ diminta untuk menyingkirkan mayat itu. Peter pun menyeret mayat tersebut dan memasukkannya ke dalam lubang yang memang khusus untuk mayat para Romusa yang telah tewas. Setelah itu, dia kembali diminta untuk menaburkan kapur ke dalam lubang mayat-mayat itu agar tidak menimbulkan bau yang tak sedap. Saat itulah kesempatan datang untuk Peter. Dia memukul Howard dan tentara yang ada di sampingnya dengan sekop yang dia bawa. Dia membantai kedua pria tersebut dan saat itulah menjadi kesempatan bagi para Romusa di tanah itu untuk melarikan diri. Tentunya hal itu menimbulkan amarah bagi Fassel. Oleh karenanya, dia menembaki para pekerjanya yang berusaha kabur darinya. Meskipun begitu, ada beberapa pekerja yang berhasil meloloskan diri, termasuk Peter dan ketiga rekannya, sehingga membuat Fassel dan anak buahnya harus mengincar mereka. Keempat pria itu berlari ke hutan, namun beberapa saat kemudian mereka berhenti untuk menentukan arah selanjutnya. Peter menggiring ketiga rekannya untuk berlari menuju rawa-rawa. Sementara Fassel yang dibantu dengan anjing pelacaknya terus berusaha mengejar mereka. Sampai pada akhirnya, anjing-anjing Fassel menemukan keberadaan keempat Romusa itu. Tanpa basa-basi, Peter, John, dan Gordon langsung masuk ke dalam sungai yang dipenuhi dengan aligator. Karena Thomas melihat salah satu aligator itu membuatnya ragu untuk mengikuti langkah teman-temannya, sehingga dia harus menjadi mangsa anjing-anjing milik Fassel. Tak berapa lama kemudian disusul oleh Fassel dan anak buahnya yang langsung menjinakkan anjingnya. Fassel bertanya pada Thomas kemana tujuan ketiga rekannya. Thomas pun terpaksa memberitahukan bahwa Peter dan dua rekannya menuju rawa untuk pergi ke Baton Rouge menemui pasukan Lincoln. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Fassel membiarkan Thomas untuk melanjutkan niatnya. Akan tetapi, setelah Thomas masuk ke sungai, Fassel dengan biadabnya menembak pemuda lugu itu dan langsung menjadi mangsa para buaya. Sementara itu, Peter dan dua rekannya yang lolos dari Fassel memutuskan untuk berpencar karena menurut Peter mereka lebih sulit untuk melacaknya. Peter berpesan pada Gordon agar dia mengikuti suara Miriam Lincoln untuk mencapai tempatnya. Sedangkan John yang lebih dulu berlari semakin panik ketika dia mendengar suara anjing-anjing Fassel. Sementara itu Peter tak sengaja menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Terlihat beberapa orang sedang menyantap makanan di teras rumah tersebut. Peter yang kehausan lalu mengendap-endap mengambil air sumur yang berada di halaman rumah itu. Sementara itu Fassel menemukan sebuah jejak darah yang tercecer di atas daun. Dia pun segera mengikuti arah jejak darah itu untuk mencari mangsanya. Ketika Peter berlari sambil mengambil selembar kain dan sebutir bawang, tak sengaja anak perempuan yang ada di rumah itu melihatnya dan langsung berteriak bahwa ada seseorang yang kabur. Peter secepat mungkin menghindari tempat itu sambil mengikat luka tembak di pahanya. Untungnya Fassel tidak berhasil menemukannya meskipun sebenarnya dia sudah sangat dekat dengan Peter. Peter lalu masuk ke rawa dan bersembunyi di balik kayu saat Fassel berada tepat di atasnya. Peter memang sangat cerdas. Dia menenggelamkan dirinya di rawa sehingga Fassel dan anak buahnya gagal menemukannya. Tiba-tiba saat Peter akan naik ke darat, seekor aligator mencaploknya dari belakang. Untung saja dia berhasil menghabisi binatang buas tersebut dengan sebilah pisau yang dia bawa. Rupanya apa yang dialami Peter sampai terbawa oleh mimpi sang istri. Kekuatan cinta di antara mereka membuat Dodien percaya bahwa sang suami akan kembali untuknya dan anak-anaknya. Malam itu Peter nangkring di atas pohon sambil mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya. Darahnya pun berceceran di atas daun yang berada tepat di bawahnya. Siang harinya, Fassel menemukan aligator yang mati dibunuh oleh Peter. Fassel menyuruh anak buahnya untuk membelah perut aligator itu karena dia mengira Peter telah ditelan predator tersebut. Sayangnya mereka tak menemukan apapun di perut aligator tersebut. Suatu hari Peter menemukan sekumpulan lebah di dalam hutan. Dia lalu membalur tubuhnya dengan lumpur agar tak disengat lebah-lebah itu. Setelah itu Peter kembali menjelajahi rawa untuk mencari sarang lebah tersebut. Dia begitu bahagia setelah melihat matahari yang berada di sebelah barat. Itu tandanya dia akan lebih mudah menentukan arah untuk sampai di Baton Rouge. Ketika Peter melanjutkan perjalanannya,
Tak sengaja dia menemukan sebuah rumah pohon yang telah ditinggalkan penghuninya. Di sana dia menemukan arang api yang masih menyala, lalu dia meletakkan pisau di dalamnya. Selain itu, Peter juga menemukan sarang lebah yang ternyata menggantung di puncak sebuah pohon. Kemudian Peter mengeringkan luka di pahanya dengan pisau yang telah dia panaskan. Sementara Fassel yang turun ke rawa-rawa, dia menemukan jejak darahnya si Peter. Demi untuk bertahan hidup, Peter nekat memanjat pohon yang tinggi untuk mengambil sedompol madu liar. Fassel lalu melihat asap yang mengepul di kejauhan yang berasal dari bara yang dibawa Peter untuk mengambil madu tersebut. Dia pun cepat-cepat mencari dari mana asap itu berasal. Setelah mendapatkannya, Peter pun pergi kembali dengan perahu yang berada di bawah rumah pohon. Pada saat Fassel sampai di rumah pohon itu, dia pun kecelik karena Peter sudah meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, seorang tentara bernama Hurley datang menemui istri Peter. Pria itu membawa kabar bahwa Lyons telah menjualnya pada seorang pria bernama Fabian. Dodian diminta datang ke gudang untuk pergi dengan pria tersebut. Wanita itu pun tak tahu harus menjawab apa, karena di pikirannya dia hanya ada sang suami saja. Sementara Peter yang kelaparan, dia hanya bisa menjilat sedikit madu yang dia dapatkan. Dia lalu kembali turun di rawa-rawa karena kondisi yang tak memungkinkan untuk dia lintasi dengan perahu. Lagi-lagi Fassel ketinggalan dengan Peter. Dia hanya menemukan setiap jejak yang ditinggalkan pria negro tersebut. Kemudian tanpa sengaja Peter kembali bertemu dengan John. John mengancam akan menembak Peter karena dia mengira Peter telah menyebabkan anjing-anjing Fassel mengarah padanya. Peter mencoba menenangkan John dan memberikan bawang untuk digosok pada tubuhnya agar tidak terlacak oleh anjing-anjing Fassel. Namun John menolak dan malah meninggalkan Peter. Suara anjing-anjing Fassel terdengar semakin dekat mendekati mereka. Peter dengan cerdasnya bersembunyi di dalam lubang sebuah pohon yang ada di rawa-rawa. Dan ketika anjing-anjing itu datang, ternyata mereka mencium keberadaan John yang bersembunyi di atas pohon. Fassel lalu meminta John turun tanpa perlawanan. Namun karena John menolak, dia pun ditembak oleh Fassel dan jatuh dari pohon tersebut. Fassel bertanya tentang keberadaan Peter pada pria itu. Karena John tak menjawab, Fassel dengan beringasnya menggorok leher John. Bukan hanya itu saja, Fassel juga memenggal kepala John hingga putus lalu membawanya pergi. Peter hanya menangis melihat kejadian yang menimpa sahabatnya tersebut. Di tengah panen kapas, Dodian bercerita pada Scipion bahwa sang ibu diutus untuk melayani pria hidung belang. Wanita itu pun menyusun sebuah rencana dengan meminta Scipion datang ke gudang setelah bekerja. Apa yang akan dia lakukan? Rupanya Dodian nekat membuat tangannya cacat dengan meminta Scipion menggilingnya di mesin agar dia gagal dijual. Malam harinya, Peter mendapati beberapa kuda yang berlari di hadapannya dan salah satunya ada yang terbakar. Dia pun penasaran dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata sebuah rumah besar telah terbakar dan banyak penghuninya yang tergeletak tak bernyawa seperti sengaja dibantai. Perlahan-lahan Peter memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Peter menyantap sedikit makanan yang tersisa di atas meja. Dan kemudian dia menemukan seorang anak kecil yang masih bernyawa dalam keadaan lemah di dalam sebuah kamar. Anak itu pun dia bawa keluar untuk diselamatkan. Anak itu memberikan kalung pada Peter sambil berkata bahwa Tuhan mencintaimu. Dan tiba-tiba anak buah Fassel muncul dan menodongkan senapannya pada Peter. Tak berapa lama kemudian bocah malang itu pun tewas. Akan tetapi Peter berhasil menghajar anak buah Fassel. Dan setelah itu dia pun kembali melarikan diri. Lagi dan lagi Fassel terlambat datang seperti polisi India. Peter berlari masuk ke tengah-tengah rumput gajah dan berhasil menembak salah satu anjing pelacak milik Fassel. Dan setelah lelah berlari, keesokan harinya sedikit lagi Peter berhasil sampai di Baton Rouge. Dia sekarang lebih dekat pada pangkalan Lincoln yang dipenuhi dengan ledakan meriam. Peter terus berusaha berlari untuk mencapai pasukan Lincoln. Apesnya, Fassel berhasil menemukannya dan langsung menghajar Peter. Namun ketika Fassel akan menembak Peter, tiba-tiba seseorang lebih dulu menembak pemburu biadab itu dan langsung tewas di hadapan Peter.
Tak lama setelah itu, seorang pria dengan julukan Garda Pribumi Louisiana yang bernama Kapten Andre Kellogg bersama pasukannya menghampiri Peter. Mendengar bahwa mereka adalah pasukan Lincoln, Peter langsung lemas sehingga mereka membawanya. Peter dibawa ke pos mereka dan diberikan pelayanan yang terbaik. Bukan hanya dia saja, tapi juga banyak orang-orang yang bernasib seperti Peter ditolong oleh pasukan Garda Pribumi. Setelah keadaannya membaik, Peter dan yang lainnya menjalani pendataan. Di hadapan petugas, Peter menjelaskan asal-usulnya dan mengutarakan keinginannya. Peter juga bilang bahwa dia mengaku telah dibebaskan oleh Lincoln. Namun petugas itu malah menggodanya dan diberitahu bahwa saat ini Peter sedang berada di kamp tentara selama masa perang. Jadi dia dan semua orang yang kabur diberikan pilihan untuk bekerja di salah satu pertanian federal atau ikut militer dalam berperang yang bisa membuatnya merdeka dan juga bisa membebaskan keluarganya. Rupanya di tempat itu Peter juga bertemu kembali dengan Gordon dengan keadaan terluka. Setelah itu Peter ikut berbaris untuk mengantri seragam militer karena dia memilih menjadi anggota kemiliteran tersebut. Lalu dua orang pria menghampiri Peter untuk dibawa sebentar. Kedua pria itu membawanya ke sebuah tenda untuk difoto. Ketika Peter memperlihatkan punggungnya, ternyata bagian belakang pria itu ditutupi dengan bekas cambukan yang sangat mengerikan. Dengan sudah memakai seragam, Peter dibawa Kellogg untuk menemui kepala militernya, sebut saja bernama David. Pria itu pun menginterogasi Peter tentang apa yang dia lakukan di Clinton selama ini, dan bagaimana keadaan serta apa saja yang ada di tempat tersebut. Dengan melihat foto punggung Peter, David menduga bahwa Peter adalah seorang pembangkang. Namun Peter menyangkal, semua itu terjadi karena dia memerangi tentara di Clinton yang selalu menyiksanya. Akan tetapi mereka tak pernah meruntuhkan pendiriannya. Mendengar cerita dari Peter, membuat David terenyuh dan menerima Peter sebagai prajuritnya dan akan segera diujinya. Keesokan harinya Kapten Kellogg membariskan pasukannya. Mereka semua akan dikerahkan untuk berperang melawan pasukan musuh yang dipimpin oleh Billy Yang dan Johnny Reb demi merebut kemerdekaan. Pasukan yang disebut Garda Pribumi itu terus berjalan dan sesaat kemudian peluru musuh pada nyasar di barisan pasukan militer tersebut. Mereka kemudian mengobarkan semangatnya untuk melawan musuh yang bersenjatakan meriam. Pertempuran sengit dan brutal pun terjadi. Melihat semua yang terjadi membuat hati ini sungguh teriris, di mana senjata pasukan Garda Pribumi tak sebanding dengan senjata pasukan lawan. Banyak pasukan Garda Pribumi harus gugur di medan perang. Beberapa kali Peter juga hampir saja tertembak. Untungnya dia begitu cerdik dan berhasil mengelak. Dia kemudian menghampiri Gordon yang terluka dan mengajak pasukannya untuk menghancurkan meriam musuh. Pertempuran sengit terjadi hingga malam hari meskipun banyak pasukan yang gugur. Namun pada akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil. Mereka dapat melumpuhkan lawan meskipun hanya bersenjatakan senapan. Keesokan harinya Peter dan pasukan militer lainnya kembali ke Atchafalaya dan mengobrak-abrik rumah John Lyons. Bahkan John Lyons juga harus menerima hukuman mati atas perbudakan yang ia lakukan. Setelah itu, pasukan militer Garda Pribumi Louisiana menyatakan bahwa para budak telah bebas. Semua penduduk sangat terharu dan menangis gembira mendengar berita tersebut. Di tengah-tengah kegembiraan yang datang, Peter berputar-putar untuk mencari keluarganya. Dia hampir saja putus asa karena tak menemukan mereka. Setelah dia berhenti sejenak untuk menenangkan diri, tiba-tiba dia melihat anak-anaknya yang kemudian disusul istrinya. Mereka pun berpelukan penuh rasa haru dan bersyukur karena akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dengan keadaan yang lebih baik. Di scene terakhir dijelaskan bahwa citra ikonis Peter sering berkelana di seluruh dunia. Ini menjadi seruan terhadap perbudakan. Lalu pada 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang menyatakan semua orang yang dijadikan budak menjadi bebas. Lebih dari 400.000 pria dan wanita kulit hitam kabur untuk merdeka. Akhirnya pada 19 Juni 1865, hampir 4 juta budak di Amerika diakui merdeka. Dan film yang sangat mengharukan ini pun berakhir. Itu tadi kawan alur cerita sebuah film sejarah yang berjudul Emancipation. Semoga bisa membuat kita selalu bersyukur dengan keadaan kita saat ini ya guys. Oke,
Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung subrek aja. Komen, like, dan share juga boleh. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video alur film selanjutnya.